Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Agung Nugroho, CGP Angkatan 9 Kota Surakarta. Pada saat ini saya akan melakukan latihan coaching dengan rekan sejawat saya. Saya sebagai coach dan Bu Desi Margianti Ratnasari sebagai coach saya. Marilah kita simak video coaching pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Desi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kurnia. Alhamdulillah, kabar baik, Bapak. Kemarin ya kita sempat belum bisa ketemu. Nah ini pada kesempatan ini kita bisa bertemu Bu Desi. Mungkin apa yang Bu Desi ingin sampaikan, apa yang ingin dipaparkan atau diungkapkan di sini, Bu? Silakan. Iya, Pak. Ini saya agak bimbang ini dengan pembelajaran kelas 2 tentang materi sholat. Nah, Hmm, materi sholat itu kan bergabung dengan materi azan. Nah, padahal anak-anak di materi sholat itu sangat banyak dan anak-anak banyak harus menghafalkan bacaan-bacaan sholat seperti itu, Pak Kurnia. oh iya. Eh, jadi ada di pembelajaran kelas 2 ya, Bu Desi ya, terkait Betul, Pak. dengan materi adzan dan bacaan sholat. Nah, mungkin eh, Bu Desi bisa menggambarkan nggak masalah yang dialaminya terkait dengan materi sholatnya mungkin. Kalau adzan kan mudah ya, tapi untuk sholatnya eh, mungkin agak memerlukan perhatian khusus. Mungkin bisa digambarkan Iya, permasalahannya. gini, anak-anak itu banyak yang belum hafal bacaan sholat. Kemudian nama-nama gerakan sholat saja itu juga belum tahu, Pak. Nah, ruko itu seperti apa? Anak-anak masih bingung. Kemudian bacaan iftitah, tahiyat, iktidal, itu juga anak-anak masih merasa kebingungan, Pak. Hmm, Oke ya. Jadi permasalahan yang ada di sini yaitu adanya beberapa dari peserta didik kita yang belum bisa menguasai. Eh, Begini Bu Desi, kalau kita sebagai seorang guru ya, seorang guru mungkin melihatnya materi di sholat ini itu dilihat apabila berhasil itu seperti apa? Materi sholat itu jika berhasil itu anak-anak bisa paling tidak bisa menghafal bacaan ruku, kemudian doa iftitah, salam, urut lengkap dan tahu nama-nama dari gerakan-gerakan sholat seperti itu, Pak. Iya. Jadi kalau dari angka 1 sampai angka ke 10 ya sama itu, mungkin yang sudah dicapai sampai saat ini di angka berapa Bu? Saat Bu ini Desi? mungkin anak-anak saya rasa di angka 5, Pak Kurnia. Di angka 5 ya, itu Iya, eh, dan di angka 5 ya Bu ya, itu yang betul, paling Pak. apa ya minimal gitu. Kemudian kalau kita melihat apabila yang sudah kita capai ini yang ingin kita capai dari pembelajaran tentang surat ini pada angka 1 sampai 10 ininya di posisi mana Bu Desi? Saya ingin paling tidak anak-anak itu sudah bisa mencapai angka 9, Angka walaupun 9. tidak sempurna, ya. Angka 9 itu seperti apa? Mungkin bisa digambarkan Bu Desi? Angka 9 itu saya berharap untuk tujuan pembelajarannya anak-anak bisa satu menghafal bacaan sholat dengan baik dan benar, hafal semuanya. Kemudian gerakannya juga sudah tepat, benar, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Kemudian anak-anak juga bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya di sekolah diajak Bapak Ibu guru untuk melaksanakan sholat, tetapi juga di rumah pun anak-anak jika mendengar azan, anak-anak langsung segera wudhu ke masjid atau sholat di rumah sendiri seperti itu, Pak Kurnia. Oh begitu ya Bu Desi ya. Jadi Iya, Pak. angka 9 itu menggambarkan bahwa anak-anak sudah bisa membiasakan dirinya ya seperti itu ya. Baik Iya, dari gerakannya, dari doanya, dan pembiasaan pada ketika pergi ke masjid seperti itu. Nah betul. mungkin selama ini ketika kita melakukan proses pembelajaran
terkait dengan sholat ini, Bu Desi melihat ada faktor-faktor yang menyebabkan kok pembelajarannya kok anak-anaknya kok kurang begitu bisa memahami. Itu mungkin faktornya apa saja yang menyebabkan itu terjadi sehingga pembelajaran ini tidak bisa berjalan dengan optimal. Faktornya yaitu anak-anak ketika sholat itu mungkin diperintah oleh guru hanya di sekolah, tetapi di rumah itu orang tua tidak mendukung karena banyak anak-anak yang saya tanya itu orang tuanya itu agamanya berbeda, Pak, dalam satu rumah. Ayahnya Kristen, ibunya Muslim, seperti itu. Jadi kalau di rumah tidak ada yang membimbingnya. Ibunya belum pulang kerja, ayahnya juga tidak mungkin untuk menyuruh anaknya sholat. Seperti itu, Pak Kurnia. Nah, gitu. Jadi faktor-faktor itu ya, terutama di faktor orang tua ya, atau orang tua Betul, dari orang bagaimana anak-anak apa itu orang tua mendampingi putra putrinya ya Bu untuk menindaklanjuti atau tindak lanjut dari pembelajaran di sekolah seperti itu. Ya. betul. Mungkin dari yang sudah faktor-faktor yang sudah kita ketahui ini, mungkin eh, ada faktor lain enggak ya Bu yang bisa membuat hal itu hilang? Ya, Mungkin dari Bu Desi ada beberapa faktor-faktor yang bagaimana bisa menghilangkan faktor penyebab dari anak itu tidak optimal dalam belajar, biar itu hilang gitu. iya. Kalau menurut saya sih faktor yang bisa untuk memperkuat anak dalam melaksanakan sholat yaitu setidaknya guru agama Islam itu mengajak siswa untuk membiasakan terlebih dahulu di sekolah melaksanakan sholat tepat waktu. Kemudian juga memberikan dorongan atau motivasi kepada siswa ketika di rumah dan tidak lupa juga berkoordinasi dengan orang tua melalui WhatsApp group kan sekarang komunikasi dengan orang tua bisa melalui WA ya Pak Kurnia. Nah, Ya. itu saya mungkin harus dengan menghubungi orang tua untuk mengingatkan kegiatan sholat ketika di rumah seperti itu Pak Kurnia. Oh ya. Jadi ada beberapa faktor ya yang kita buat agar itu bisa hilang dan bisa pembelajarannya bisa lebih optimal. Nah, Betul. dari tadi kita menggambarkan, kemudian masalahnya, kemudian kita melihat apa yang kita inginkan, apa yang kita capai, kemudian kita melihat dari faktor yang menyebabkan itu terjadi dan bagaimana faktor-faktor yang ada itu bisa kita hilangkan. Nah, di sini Bu Desi memiliki program apa atau memiliki sebuah gagasan apa untuk mengatasinya? Ya. Kalau saya agar anak-anak itu paling tidak bisa hafal bacaan sholat, itu pertama saya ingin sekali membuatkan satu buah selembar kertas tentang bacaan sholat. Ya, itu bisa dibaca setiap kali pembelajaran agama. Paling tidak 10 menit atau 5 menit di awal sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Karena kalau kita meminta tolong kepada wali kelas, Pak, itu di sekolah saya kan majemuk nggih agamanya berbeda-beda. Jadi tidak mungkin bisa ketika meminta tolong kepada wali kelas. Nah, jadi saya berpikir bahwa setiap pembelajaran agama akan saya ajak untuk membaca paling tidak 5 sampai 10 menit tentang bacaan sholat agar setiap hari anak bisa ingat, hafal. Nah, seperti itu, Pak. Nah, itu ya tadi ya beberapa gagasan dari Bu Desi ya terkait dengan bagaimana anak biar bisa menghafal doa-doa sholat ya seperti itu. Jadi Iya, mungkin kan itu lebih pada di ketika di sekolah, mungkin ketika di rumah mungkin ada gagasan lain Bu untuk mengatasinya, terutama ketika dengan keikutsertaan atau ibaratnya pelibatan orang tua iya, ketika seperti di rumah anak-anak tadi yang saya beri satu lembar itu bisa digandakan sendiri, kemudian ditempel pada tembok di mana anak itu melaksanakan sholat. Nah, setidaknya anak ketika sholat itu sambil membaca kan tidak apa-apa ya Pak Kurnia, namanya juga belajar. Nah, sambil membaca bacaan sholat dan dibiasakan setiap hari, kemudian mengkomunikasikannya kepada orang tua agar selalu memberikan semangat dan mengingatkan waktu-waktu sholat seperti itu, mungkin anak-anak nanti akan bisa
melaksanakan kegiatan sholat dengan tertib dan hafal semua bacaan sholat serta gerakannya, Pak. Ya, itu ya. Jadi gagasan dari Bu Desi ini luar biasa ya. Tadi nanti ada selembar kertas, kemudian dia untuk kulit dihafal, kemudian ada pembiasaan-pembiasaan, kemudian pelibatan orang tua. Mungkin ada nggak untuk bisa memberikan orang tua itu checklist atau gimana itu biar indikator keberhasilannya itu lebih ya. Karena kan kita mengetahui di sekolah kan apa itu waktunya sebentar ya. Otomatis kan pembiasaan suatu lebih pada di rumah ya, di rumah ya, seperti itu. Mungkin gagasan lain selain itu dari Bu Yeni apa? Biar orang tua juga terbangkitkan, tergerakkan ya untuk membimbing anaknya dalam hal sholat ini. Iya. Baik Pak Kurnia, selain membuat selembar kertas yang ditempelkan dan partisipasi orang tua juga bisa saya buat melalui checklist itu tadi ya Pak Kurnia. Ya, Nah, paling tidak sholat wajib 5 waktu, kemudian nanti ditambah sholat sunnah, kemudian bacaan zikir apabila anak-anak sudah lancar membaca bacaan sholatnya. ya. Nanti bisa dikumpulkan setiap minggu untuk dilihat Bapak Ibu guru di sekolahan, bagaimana perkembangan peserta didik, dan checklistnya itu ditandatangani oleh orang tua. Seperti itu Pak Kurnia. Ya, luar biasa ya gagasan dari Bu Yeni ya tadi, dari Bu Desi ya tadi yang dari program pembiasaan dan sebagainya sampai pelibatan dari kedua orang tuanya ya. Gitu. Dan, ya, terima kasih Bu Desi. Dan mungkin tindak lanjut ataupun gagasan-gagasan tadi mungkin mulai kapan Bu akan kita laksanakan? Karena ini kan sudah masuk semester oh, sumatif akhir semester 1, Pak. Nah, Hmm. saya akan melaksanakan di semester 2 awal. Insya Allah akan saya laksanakan. Ya, mungkin dari sini mungkin dari diskusi ataupun sharing yang kita lakukan ini mungkin apa yang sudah bisa Bu Desi ambil ya dari percakapan ini terkait dengan bagaimana pengoptimalan pembelajaran materi sholat ini. Ya, terima kasih banyak Pak Kurnia atas sharing hari ini. Saya bisa lebih eh, membuka pemikiran saya tentang bagaimana sih anak-anak itu bisa melaksanakan sholat dengan tertib dan dengan baik. Kemudian cara-caranya seperti apa, sudah memberikan inspirasi kepada saya. Terima kasih Pak Kurnia. Luar biasa sekali. Oke, luar biasa sekali Bu Desi perbincangan kita pada siang hari ini. Mungkin nanti kita bisa nyambung lagi ya, atau kita bisa Baik, share lagi setelah Bu Desi bisa mengimplementasikan gagasan-gagasannya sehingga ada ilmu-ilmu baru yang bisa kita sampaikan di sharing kita ini. Mungkin ini Bapak dan Ibu pelatihan coaching yang saya lakukan, saya sebagai Kurnia Agus sebagai coach dan Bu Desi Mardianti sebagai coach. Mungkin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Baik, Ya, setelah melakukan coaching, saya akan menyampaikan refleksi diri sebagai sebagai coach dalam pelaksanaan coaching pada siang hari ini. Saya sampaikan share screen dulu. Sudah terlihat ya Ibu ya, Desi? Ya, akan saya terlihat sampaikan Pak. hasil refleksi diri terhadap latihan coaching pada siang hari ini. Nama saya Kurnia Agung Nugroho. Refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, saya sudah bisa menggali baik tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab atau tindak lanjut dari coach tentang permasalahan yang dia hadapi. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yang perlu
masih ditingkatkan atau diperbaiki, yaitu bagaimana saya mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach untuk menggali ide dari coach, sehingga dengan pertanyaan terbuka atau pertanyaan yang berbobot itu coach mampu menguatkan atau menimbulkan dorongan dari dalam dirinya untuk mengeluarkan, ya, membrainstorming ide-ide atau gagasan, sehingga dengan tidak sengaja dan tanpa disadari oleh coach, sesungguhnya coach mampu dan melahirkan gagasan-gagasan yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ia inginkan. Kemudian, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang pertama, yaitu tetap fokus, persiapan diri, ya, tetap fokus, dan mencatat hal-hal penting yang disampaikan coach, hal-hal yang inti yang disampaikan coach untuk kita kembangkan dan kita gunakan untuk membuat pertanyaan berbobot, sehingga dapat menggali gagasan dan ide-ide dari coach. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang pertama, dengan coaching ini yang akan saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya, yaitu senantiasa berlatih dengan sungguh-sungguh dan tetap mengoptimalkan belajar coaching. Ya, belajar coaching. Nah, ini refleksi dari latihan coaching dari saya. Kemudian untuk umpan balik dari coach, yaitu yang pertama, pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah, di sini coach saya berpendapat dan berpikir yaitu tentang dirinya merasa lega, dan dengan adanya pertanyaan yang berbobot dapat memunculkan secara tidak sengaja maupun sengaja ide atau gagasan untuk mencapai tujuan dari pembelajarannya. Ini adalah refleksi diri dan umpan balik dari coach yang telah kami sampaikan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak. Perkenalkan, saya Desi Margianti Ratnasari sebagai coach dan Bapak Kurnia Agung Wahyu Nugroho sebagai coach. Kali ini kami akan melaksanakan coaching sesi 2. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kurnia. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Desi. Ya. Gimana kabarnya, Bu Desi? Alhamdulillah, Pak Kurnia. Pak Kurnia baik. Baik. Alhamdulillah, Bu. Akhirnya kita bisa bertemu ya di sini, walaupun sehingga kita bisa. Kemarin ada yang ingin saya sampaikan, Bu, kemarin sebenarnya. Iya, kemarin saya terima pesan, katanya pengen ngobrol buat sesuatu yang ingin direfleksikan dari Pak Kurnia. Apa ini, Pak, yang ingin direfleksikan coba? Ya. Jadi gini, Bu, saya sedikit mengalami kesulitan terkait dengan pembelajaran di kelas 4, yaitu terkait tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu tentang keragaman, toleransi dan orang yang paling baik di sisi Allah, seperti itu. Nah, padahal di tempat saya itu muridnya karena kelas 4 ya, karena ini sebenarnya materi yang dulu ada materi kelas 6, sekarang beralih ke kelas 4. Banyak dari murid saya itu yang belum bisa membaca Quran. Jadi kalau saya kurang untuk bisa mengoptimalkan pembelajaran pada Quran surat Al-Hujurat ini, Bu. Baik. Di materi kelas 4 itu sudah ada materi Quran surat Al-Hujurat ya, Pak, tentang anak-anak harus bisa membaca Al-Quran deh. Nah, tujuan utama pembelajarannya apa ya, Pak Kurnia? Bisa dijelaskan? Tujuan pembelajarannya yaitu bagaimana anak bisa membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan lancar serta tartil, Bu. Iya, Kemudian Pak Kurnia, yang sudah bisa membaca Al-Quran itu kira-kira berapa anak ya dari kelas yang Bapak Kurnia ampu? Ya, dari satu kelas yang saya ampu di kelas 4A ya, itu hanya ada 8 orang dari 28
orang yang ada di kelas. Jadi hanya 8 orang Ibu yang bisa membaca Al-Quran. Sehingga ya ketika pembelajaran ya kurang begitu bisa aktif. Nah, seperti itu yang belum bisa membaca Quran. Iya, berarti dari 28 hanya 8 anak ya, Pak ya. Nah, kalau seperti itu dari mm, saat ini anak-anak yang bisa membaca Al-Quran itu nilainya berapa, Pak? Dari 1 sampai 10 menurut Pak Ya, Kurnia? jadi dari kalau kita lihat dari angka 1 sampai 10 ya baru pada angka 5 Bu. Masih hampir 85% belum bisa membaca Quran. Masih Iqra 1, ada yang bahkan ada yang masih apa itu belum sama sekali baca Iqra seperti itu. Iya. Nah, supaya tujuan pembelajaran dari Pak Kurnia ini tercapai, berarti target yang diharapkan itu dinilai berapa Pak Kurnia? Jadi untuk pembelajaran yang ingin dicapai sampai saat ini yang kan yang harus ya ingin Ya, dicapai ya. yang ingin Ingin dicapai dicapai itu ya paling tidak pada angka 8, di angka angka 8. 8. Ya. Oke. Nah, supaya tujuan pembelajaran ini tercapai di angka 8 ya, Pak. Nah, berarti target yang kiat-kiat atau kiat-kiat Bapak supaya bisa mencapai target di angka 8 itu seperti apa sih Pak Kurnia? Ya. Untuk agar bisa mencapai target pembelajaran yaitu ya yang pertama saya melakukan pembelajaran yang sifatnya itu klasikal. Dalam di sini apa? Karena kalau kita baca Quran ya aku nggak bisa secara langsung kepada anak satu persatu di sini. Jadi nanti saya akan membaca dulu per kata, kemudian akan diturunkan oleh peserta didik yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu memberikan motivasi kepada peserta didik untuk senantiasa belajar TPA di masjidnya masing-masing dan ikut program literasi Quran di sekolah agar apa itu proses belajar baca Quran bisa tuntas. Karena di tempat kami ada program literasi membaca Quran dan Iqra Club seperti itu. Ikro Club. Nah, bisa dijelaskan Pak, Ikro Club itu program sekolah yang seperti apa Pak Kurnia, dan kiat tadi yang sudah dilakukan atau akan dimulai kapan Pak Kurnia kiat-kiat tadi? Jadi untuk kegiatan literasi Al-Quran sudah berlangsung dari bulan awal pembelajaran tahun 2023-2024. Namun untuk Iqra Club ini baru perintisan. Jadi kita mengumpulkan peserta didik dari satu kelas yang bisa membaca Al-Quran, kemudian kita screening, ya, kemudian kita berikan pembelajaran untuk bagaimana peserta didik yang bisa membaca Quran itu bisa melakukan pendampingan pada rekan sejawatnya di kelasnya masing-masing dengan baik. Sehingga kita dari peserta didik yang sudah bisa membaca Al-Quran itu kita screening, kita berikan bimbingan, kita berikan pelatihan supaya bisa mendampingi rekan sejawatnya itu apa ya untuk bisa mendampingi dalam membaca Al-Quran. Nah, kita namakan Club dari kelas 1 sampai kelas 6 dan sudah kita lakukan mulai kemarin bulan Agustus dan ini baru berjalan untuk proses pelatihannya. Dan kemarin pas pelatihan awal di pendampingan teman sejawat ataupun tutor sebaya ini alhamdulillah berjalan dengan baik Bu. Ternyata anak-anak mampu juga untuk memberikan pendampingan pada tutor sebayanya. Gitu. Oh, seperti itu, luar biasa Pak Kurnia. Nah, dengan Ikro Club tadi bisakah membantu mencapai tujuan pembelajaran yang Pak Kurnia inginkan tadi Pak Kurnia? Jadi gimana Bu tadi sebenarnya ya? Dengan Ikro Club bisakah membantu mencapai tujuan pembelajaran dari Quran Surat Al-Hujurat tadi Pak? Ya, Implementasinya di kelas seperti apa? jadi anak-anak atau peserta didik yang sudah bisa membaca Quran kita jadikan menjadi tutor sebaya ya Bu ya. Jadi nanti setiap anak itu pegang 1 atau 2 anak, kemudian kita membacanya bareng-bareng,
kemudian mengartikannya juga bareng-bareng, sehingga membantu saya untuk memperkuat atau memperdalam dalam membaca Al-Quran, terutama di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Jadi dibagi kelompok, berkelompok-kelompok atau halakoh-halakoh seperti itu. Baik, Pak Kurnia. Nah, menurut pandangan Pak Kurnia, selain Iqra Club kan di sekolah ya Pak Kurnia. Nah, Ya. untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran ketika di rumah, hal apa sih yang bisa dilakukan Pak Kurnia? Tadi Pak Kurnia menyebutkan TPA ya. Nah, kalau TPA cuma kita menyuruh saja, pasti anak-anak ada yang tidak berangkat seperti itu Pak Kurnia. Ya. Yang kita lakukan yang pertama yaitu memberikan motivasi atau penguatan pada anak-anak bahwa ada kewajiban terhadap agama ini, salah satunya adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang kedua, melakukan komunikasi dengan orang tua dengan buku penghubung dan lembar mutabaah, dan memberikan pengertian pada orang tua agar anak-anak putra putrinya itu disuruh ya, diminta untuk belajar di masjidnya di sekitar rumah untuk belajar Al-Quran, sehingga dia bisa segera untuk bisa membaca Al-Quran. Ya, baik. Tadi dengan buku penghubung ya Pak Kurnia itu sudah dilaksanakan? Ya ini belum Bu. Belum. Nanti akan rencana akan kita lakukan setelah semester 2. Ini Ya, karena kita sudah mau PSAT ya, iya. PSAS maaf, PSAS. Jadi nanti setelah semester 2 untuk penghubung dan lembar mutabak ini baru kita sosialisasikan ya IOM kelas masing-masing seperti itu. Baik. Semoga segera diimplementasikan dan berjalan dengan baik ya Pak Kurnia atas rencana-rencana Pak Kurnia. Ya, Ya terakhir Bu, terima kasih. ya, terakhir ini Pak Kurnia, bagaimana sih perasaan Bapak setelah adanya perbincangan terkait refleksi ini? Ya alhamdulillah lega Bu, ada pencerahan sedikit. Dan saya malah kok bisa mengeluarkan ide-ide ini dari pertanyaan yang Bu Desi sampaikan tadi. Mungkin ini malah seperti brainstorming ya, seperti itu ya. Sehingga nanti kedepannya akan saya usahakan untuk saya lakukan. Baik, terima kasih Pak Kurnia. Nanti saya mau tahu lagi, kita berbincang lagi ya Pak Kurnia. Bisa kita sambung lagi setelah Pak Kurnia mengimplementasikan tentang tadi pembelajaran TPA yang memakai buku penghubung seperti itu. Iya Bu, iya Bu. Jadi, Ya, terima kasih. Kita sambung setelah selesai ya Pak Kurnia. iya. Baik, terima kasih. Setelah tadi kami melakukan coaching, nah ini ada refleksi diri latihan coaching. Nama CGP Desi Margianti Ratnasari, refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama diskusi, beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik melibatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan, keterampilan komunikasi dua arah yang sudah berkembang dan menyenangkan, dan kemampuan menyampaikan ide secara efektif kepada rekan sejawat. Tidak ada penghakiman atau justifikasi. Kita berhasil menahan diri untuk tidak menceritakan pengalaman dan memberikan solusi. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Aspek yang memerlukan perbaikan yaitu beberapa keterbatasan dalam menahan diri untuk tidak ikutan curhat atau memberikan solusi seperti yang pernah kita lakukan. Kemudian menceritakan pengalaman sendiri. Selain itu, coach harus menguasai konsep dan menyiapkan daftar pertanyaan apa saja yang termasuk alur tirta dan akan ditanyakan kepada coach. Pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang perlu saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching yaitu tetap fokus menjadi pendengar yang baik bagi coach, menemukan kata kunci dari coach untuk dijadikan pertanyaan reflektif selanjutnya dari coach. Kemudian mengatur waktu dengan baik agar tetap fokus kepada coach.
Pertanyaan yang keempat, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang perlu saya perbaiki atau meningkatkannya yaitu melihat kembali contoh dialog coaching dari video yang ada di LMS. Membuat catatan daftar pertanyaan sesuai alur tirta yang akan diberikan kepada coaching. Tuliskan umpan balik dari coaching Anda. Pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Coach saya merasa lega dan tercerahkan karena dengan pertanyaan reflektif tadi dapat memotivasi dalam mengeluarkan ide-ide atau solusi baru yang menjadi seperti brainstorming terhadap permasalahan dalam pembelajaran yang dihadapi oleh coach. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.